Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem kontrol adaptif pada jaringan telekomunikasi. Yang dimana di sini kita membuat penerapan pada Simulink. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Brintosoid dengan NIM 2003-11289. Dimana kita harus mengetahui dahulu konsep MRAC, yang dimana MRAC itu adalah metode kontrol adaptif yang menggunakan model referensi sebagai acuan. Tujuannya adalah membuat keluaran sistem nyata mengikuti keluaran model referensi. Parameter pengendali disesuaikan secara otomatis berdasarkan error. Banyak digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengatasi ketidakpastian kanal. Selanjutnya, ada pun alur kerja MRIC di jaringan telekomunikasi. Pada sistem kontrol adaptif MRIC di jaringan telekomunikasi, sinyal referensi terlebih dahulu masuk ke modul referensi untuk menghasilkan keluaran ide yang menjadi acuan. Sinyal referensi yang sama juga masuk ke controller adaptif, lalu dikirimkan ke plan, yaitu sistem telekomunikasi nyata, misalnya kanal transmisi atau perangkat jaringan. Hasil keluaran dari plan kemudian dibandingkan dengan keluaran model referensi sehingga diperoleh error. Error ini digunakan oleh mekanisme adaptasi untuk menyesuaikan parameter pada controller secara otomatis agar respon keluaran plan semakin mendekati keluaran model referensi. Dengan cara ini, sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi jaringan seperti gangguan, noise, atau fading, sehingga kualitas komunikasi tetap terjaga. Selanjutnya di sini saya membuat diagram blok dalam bentuk Simulink, di mana adapun step di mana kalau kita menginginkan pada jaringan telekomunikasi itu 10 Mbps, di sini kita buat stepnya 1. Selanjutnya dia akan masuk ke model referensi. Model referensi ini berupa hasil dari step point yang kita inginkan. Di mana merupakan function code-nya atau transfer functionnya yang sebagai berikut. Lalu dari model referensi ini akan menghasilkan scope sesuai dengan apa yang kita inginkan atau dia berdasarkan model referensi itu. Selanjutnya, jika dari model referensi ini masuk ke adaptif mekanisme, di mana dia akan mengadaptasi model referensi tersebut dan masuk ke gen ini akan menjadi penguat dari sinyal yang kita inginkan. Dan apabila dia sudah diperkuat, dia akan masuk ke integrator atau sebagai integral yang akan menghilangkan error steady state pada set point yang kita inginkan. Selanjutnya dia akan masuk ke controller PID. PID ini untuk mengontrol set point yang kita inginkan atau keadaan yang kita inginkan, seperti tadi 10 Mbps tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke plan. Plan ini berupa pada jaringan telekomunikasi itu berupa fiber optik, yang dimana apabila plannya tidak sesuai atau mengalami gangguan atau disturbance, dia akan masuk ke adaptif mekanisme lagi. Dia akan diadaptasi langsung masuk ke summing point untuk dikalkulasi. Selanjutnya summing point ini setelah dikalkulasi dia akan masuk ke scope 1, di mana scope 1 ini akan menghasilkan grafik yang mengalami gangguan dan grafik yang kita inginkan. Berikut adalah gambar grafik yang kita inginkan. Kita mengamati dua scope, yang dimana scope biasa ini yang merupakan berdasarkan model referensi yang tadi sudah saya jelaskan. Dia sesuai dengan kita inginkan, yaitu 1 dari dia keadaan mati sampai ke nilai set point yang kita inginkan atau nilai 1 tadi dengan waktu 20 detik. Selanjutnya di scope 1 ini berdasarkan adanya adaptif mekanisme atau sudah teradaptasi. Dia sudah mengontrol jaringan yang tidak sesuai atau mengalami gangguan tadi. Dimana pada 1 ini atau warna orange ini dia merupakan nilai set point yang kita inginkan atau nilai Mbps jaringan atau sinyal yang kita inginkan. Dimana
garis biru ini juga merupakan sama seperti ini berdasarkan model referensi yang kita inginkan, dan garis kuning, warna kuning ini merupakan grafik atau hasil respon sistem dari nilai yang kita inginkan tadi, dimana jika dia mengalami gangguan, dia akan mengalami osilasi, tapi dia akan mengadaptasi dan sesuai dengan nilai yang kita inginkan atau nilai set point tadi. Dia akan terus beradaptasi sampai dia menjadi keadaan stabil. Dari diagram blok yang sudah kita amati, adapun kesimpulan, di mana sistem kontrol adaptif berbasis MRIC mampu membuat jaringan telekomunikasi menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan kondisi kanal, seperti gangguan, noise, dan fading. Dengan menggunakan model referensi sebagai acuan, keluaran plan dapat dikorelasi dengan mekanisme adaptasi yang mengubah parameter controller berdasarkan error. Hal ini memungkinkan sistem mempertahankan kualitas sinyal atau QoS, meningkatkan efisiensi daya, serta menjamin kestabilan komunikasi dalam berbagai kondisi jaringan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.